2015 berawal dari perbincangan dua sosok yang begitu memikirkan bagaimana pendidikan di Atobah ini dikembangkan dan dilanjutkan. Dia adalah Ketua Yayasan Wakaf Atobah Batam, kala itu Bapak Insinyur Haji Muhammad Arif, dan Direktur Pendidikan merangkap Kepala SDIT Atobah, yaitu almarhum Bapak Sri Mulyana MPDI. SDIT Atobah di usianya yang menginjak tahun ke-8 telah kokoh berdiri dan memikat hati masyarakat dengan jumlah murid 624 siswa-siswi, di mana setiap kali pendaftaran siswa baru selalu penuh sebelum sekolah negeri buka pendaftaran. Hal ini tentu harus dipikirkan tidak hanya soal kelanjutan anak-anak yang lulus dari SDIT Atobah, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah di Yayasan Wakaf Atobah. Ikhtiar harus terus dijalankan, tidak boleh berhenti. Semangatnya adalah membangun sekolah berbasis tahfiz atau menghafal Al-Quran dengan tetap memiliki keunggulan akademik dan berkarakter Ahlussunnah wal Jamaah. Maka digagas dan berdirilah sekolah SMP BP Tahfiz Atobah Batam. Di teras rumah sore itu, Pak Arif duduk dengan ditemani sepotong ubi rebus, jagung, dan secangkir teh panas buatan sang istri tercinta. Ada sesuatu yang tampaknya mengganggu pikirannya. Obrolan dengan Pak Sri Mulyana kemarin itu mesti ditindaklanjuti agar gagasan pendirian sekolah atau pesantren di Atobah bisa segera diwujudkan. Soal dana, pikirnya bisa dicari. Tapi kepercayaan masyarakat, harapan anak-anak bisa melanjutkan sekolah di Atobah. Lahan yang setelah tersedia, momentum, apalagi side plan yayasan juga sudah tercantum. Gerak cepat dilakukan Pak Arif mengajak pertemuan pengurus yayasan beserta Direktur Pendidikan dengan bahasan khusus pendirian SMP dan pesantren tahfiz di Atobah. Salat Isya, rapat digelar menempati ruangan kecil yang saat ini menjadi ruang admin yayasan. Kursi diatur melingkar dan ada 2 meja di tengahnya. Siang dengan hidangan teh jahe hangat dan rebusan kacang, ubi, dan sisa-sisa kue lebaran. Selaku Ketua Yayasan, Pak Arif membuka rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, rekan-rekan seperjuangan, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, mari kita buka rapat malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang saya hormati, saya mengundang rapat untuk orang rembuk dan membahas apa yang telah saya obrolkan dengan Pak Sri Mulyana terkait pendirian SMP dan pesantren di Yayasan kita Atobah. Dasar pertimbangan, selain lahan yang telah tersedia, tahun ini kita akan meluluskan angkatan kedua Sekolah Dasar Terpadu Islam Atobah. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap Atobah cukup besar. Terbukti, setiap kita membuka pendaftaran baru, selalu penuh sebelum sekolah negeri buka. Itu bukti bahwa animo masyarakat terhadap Atobah cukup besar. Oleh karena itu, saya minta pendapat dan masukan dari bapak-bapak yang hadir di sini. Dimulai dengan Pak Sri Mulyana. Terima kasih Pak Arif. Bapak-bapak yang kami hormati,
apa yang disampaikan Pak Arif terkait pertimbangan pendirian SMP dan pesantren saat inilah momentumnya, dan kami pengguru siap untuk merealisasikannya. Terima kasih Pak Mul. Selanjutnya, apakah ada masukan dari Pak Wahyudi, PD Kepegawaian? Terima kasih Pak Arif. Begini Pak Mul, saya setuju dengan pendirian SMP berbasis pesantren di lingkungan At-Taubah ini. Namun, tolong diperhatikan terkait izin pendirian dan ketersediaan gurunya. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih. Oke Pak, nanti kita siapkan proposal pendirian dan rekomendasi yang diperlukan. Terima kasih Pak Wahyudi. Selanjutnya, apakah ada masukan dari Pak Rusdi, Ketua DKM? Ya Pak, menurut saya bagus Pak. Di lingkungan kita Puskapkar ini ada SMP berbasis pesantren, biar orang tua tidak jauh-jauh juga menyekolahkan anaknya. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Selanjutnya, apakah ada masukan dari Pak Zul, Direktur Usaha? Saya setuju. Kita di At-Taubah ini sudah saatnya ada SMP. Seperti kata Pak Wahyudi, tolong perizinannya disiapkan dengan baik. Semoga tidak ada kendala. Baik, terima kasih Pak Zul. Selanjutnya, apakah ada masukan dari Pak Wawan, Direktur Zakat? Baik Pak, saya dengan bapak-bapak yang lain setuju. Dan apabila ada siswa yang tidak mampu, bisa dibantu dari SPZ. Terima kasih Pak Wawan. Baiklah, setelah saya mengambil kesimpulan dan menerima masukan dari bapak-bapak, kita akan mendirikan SMP dan pesantren berbasis tahfiz. Untuk namanya kita sesuaikan dengan nomenklatur di Dinas Pendidikan. Saya tutup rapat malam hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Arif dan Pak Mul mempersiapkan proposal pendirian sekolah lanjutan pertama dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam. Setelah diskusi panjang dengan Dinas Pendidikan, gayung bersambut, ternyata ada program bernama SMP berbasis pesantren dengan sebutan SMP BP. Dari hasil diskusi tersebut, kemudian diputuskan nama sekolah adalah SMP BP Tahfiz At-Taubah. Di sebuah ruangan, Miss Lina menemui Pak Mul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kita buka SMP ya Pak tahun ini? Ya, kenapa? Boleh lah Pak, saya satu guru bahasa Inggrisnya. Kita berikan ya, beri. Di sebuah ruangan kecil, Ustaz Sofat dan Pak Mul berbincang hangat. Pak Mul, moga aja Bapak selalu sehat biar bisa lihat At-Taubah maju ke depannya ya Pak. So, ke depan suatu saat nanti masjid itu akan diisi setiap jamaahnya 300 orang Pak. Itulah harapan saya. Tapi saya untuk mewujudkan harapan itu. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya dibukalah sekolah SMP BP Tahfiz At-Taubah yang saat itu ditunjuk Ustaz Sofatila menjadi kepala sekolah dengan jumlah pendaftaran angkatan pertama ketika itu berjumlah 24 orang yang terdiri dari 12 santri putri PP dan 12 santri putra mukim mondok.
Mari bersama-sama kita membaca Asmaul Husna. Mohon hadirin untuk diikuti. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفير يا رافع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معين يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقص
أوطاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا آخرا الملمونا بلغ مقاصدنا وقضيها وإيجانا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Pondok pesantren merupakan penjara suci, tempat belajar, bertumbuh, dan yang pasti di sini kalian akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Pondok pesantren Tahfizul Quran kala itu dipimpin oleh Ustaz Suntama Al-Hafidh, dan saat itu gedung pondok pesantren masih berupa tanah merah dan masih dalam tahap pembangunan. Di gerbang pondok pesantren, keluarga Raven bertemu Ustadz Suntama. Assalamualaikum Bapak, Ibu, selamat datang ke pondok pesantren Tahfizul Quran atau BAM. Ini calon santri baru kita. Waalaikumsalam Ustadz. Benar, ini Raven, anak kami. Semoga dia bisa belajar mandiri di sini. Oh iya Ustaz, di pondok ada AC nggak Ustaz? Wifi juga ada kan? Kalau nggak ada, aku balik aja deh. AC ada, tapi bukan air conditioner. AC-nya itu angin cepat-cepat. Wifi juga ada, wifi dari waktu untuk ibadah dan pikir. Raven, kalau kamu hidup nyaman, nanti di surga aja. Di pesantren ini, kamu belajar dulu biar lain masuk surga. Raven, kamu di sini bisa belajar mandiri. Jadi, kalau kamu lapar malam-malam, nggak ada yang bisa bikin mie instan. Gak ada mie instan. Terus makan apaan Ustaz? Tenang nak, di sini semua makanannya halal, sehat, dan penuh doa. Jadi kalau lapar malam-malam tinggal doa aja supaya kenyang. Raven, kalau di sini kamu bandel, jangan harap pulang dalam keadaan santai. Tenang Pak Bu, di sini semua santri kami didik dengan disiplin, tapi juga penuh dengan kasih sayang. Insya Allah Raven pasti betah. Suka duka perjalanan sekolah SMP BP Tahfiz At-Taubah sangat dirasakan alumni angkatan 1 dan 2, di mana SMP BP Tahfiz At-Taubah hanya mempunyai 3 guru untuk mengajar, yaitu Miss Lina, Ustaz Sofat, dan Bu Jumira. Ketika itu mereka mengajar tidak hanya satu bidang, melainkan banyak mapel yang diampu.
pertama, matematika. Miss Lina masuk ke kelas sambil membawa buku besar dan kalkulator. Assalamualaikum. Baik, mari kita belajar matematika dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Oke, Wira, coba jawab pertanyaan Miss. Kalau Miss punya 10 apel di keranjang, Miss bagi 2, masing-masing dapat berapa? 5 Miss, tapi kalau saya minta tambah 1 bonus dong Miss. Wira. Pelajaran kedua, IPA. Miss Lina keluar kelas sebentar, lalu kembali dengan membawa poster tumbuhan. Baik, kita mulai pelajaran IPA-nya. Perasaan tadi baru belajar matematika. Mungkin Miss Lina baru pulang dari masa depan bawa pelajaran baru. Abid, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari? Tumbuhannya jadi putih kayak hantu Miss. Kayak Abid Miss, kurang matahari makanya pucat. Wira, jangan kau ganggu temanmu itu Wira. Kekacauan jadwal. Tiba-tiba, kepala sekolah masuk ke kelas dengan wajah heran. Loh, Miss, kok masih di sini? Bukannya ada jam di sebelah ya? Astagfirullah, lupa saya Ustadz. Sabar ya anak-anak, sekolah kita ini baru, jadi gurunya terbatas. Doain aja Miss Lina ini sehat terus, biar bisa ngajar kalian terus. Amin. Doain juga Toba maju ke depannya ya, anak. Amin. Permisi. Di halaman pondok, Rahman dan Afif sedang duduk di bangku kayu. Ketika itu, pondok Atoba terlihat masih dalam tahap pembangunan. Halaman pondok masih dengan beberapa bagian yang belum selesai. Wah, Viv, pondoknya kok masih banyak yang belum jadi ya. Ini pondok baru apa proyek gedung apartemen sih? Terima kasih. Pondok ini sih baru berdiri, Man. Jadi masih tahap pembangunan. Kalau kamu nggak suka, bisa jadi tukang bangunan kok. Siapa tahu dapat insentif. Aku nggak mau dari sini. Tukang bangunan di pondok, tapi kan kita santri, Viv, bukan tukang. Santri juga harus punya banyak keahlian, Man. Bisa jadi tukang baca, tukang ngaji, tukang bersih-bersih, pokoknya banyak lah. Serius nih, Viv. Kalau begitu, nanti aku mau jadi tukang tidur aja deh. Setiap hari latihan tidur, biar bisa jadi ahli tidur. Ah, itu mau udah jago dari sekarang. Yang penting, kamu tuh bisa tidur sambil dengar azan subuh. Baru keren. Ilah. Berkembangnya sekolah SMP BP Tafis Atoba tentunya hasil dari kerjasama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Bu Endang dan Pak Mul yang banyak membantu, terutama dalam mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan sekolah. Di sebuah ruangan, Miss Lina menemui Bu Endang. Bu En,
Minta dulu contoh file administrasi sekolah SD, biar saya edit untuk SMP ini. Iya Bu Lin, gak apa-apa, minta aja, pasti saya kasih kok, tenang aja. Dang, tolong buatin kopi. Iya Pak. Ulin, udahlah, nanti aja itu ADM-nya. Mana Intan yuk, Ulin sama saya. Oke Pak, siapa takut? Mengiringi perjalanan SMP BP Tafiz At-Taubah, tepat di tahun 2017, wafat Direktur Pendidikan Bapak Sri Mulyana, salah satu sosok yang berpengaruh dan sangat-sangat dikagumi. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Bu Jumira duduk di meja kerja dengan tatapan sedikit khawatir. Di sebelahnya, Bu Lina duduk dengan penuh konsentrasi mengetik sesuatu di komputer. Ruangan sunyi, hanya terdengar suara ketikan keyboard. Aduh, bagaimana ya? Pengen sekali tanya soal materi. Tapi Miss Lina kelihatannya serius banget. Jangan sampai mengganggu ah. Miss Lina. Sepi ya kantor ini. Bu Jum, tadi Bu Jum panggil saya. Miss ini kalau kerja serius amat, saya jadi takut ganggunya. Bu Jum, saya tahu, saya terlihat fokus dan serius. Tapi Bu Jum nggak usah khawatir, saya tidak akan marah kalau Ibu bertanya. Sebagai guru, ya saya juga senang bisa membantu. Oh, ya Miss Lin, saya khawatir kalau mengganggu. Santai aja Bu Jum, tenang. Kita sama-sama berjuang kok untuk sekolah ini. Bismillah. Oke Miss Lin. Perkembangan dan kemajuan SMP BP Tafiz At-Taubah tak lepas dari perjuangan guru-guru yang ketika itu hanya berjumlah 3 orang dan kemudian terus bertambah hingga saat ini guru SMP BP Tafiz At-Taubah berjumlah 37 orang dengan berbagai mapel. SMP BP Tafiz At-Taubah melewati suka dukanya di kelas yang hanya berjumlah 3 kelas dengan berbagai kenangan. Miss Jumira mana? Ribuan kenangan tentunya mewarnai perjalanan SMP BP Tafiz At-Taubah. Suka dan duka yang dirasakan tidak hanya guru, tapi para alumni dengan berbagai kisah-kisah menarik yang dialaminya. Miss, lihat Miss, kelas kita kebanjiran Miss. Banjir. Jangan khawatir anak-anak, ini hanya efek samping dari sekolah yang masih dalam tahap pembangunan. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa tetap belajar kok. Tapi Miss, ini nggak bisa lagi disebut efek samping. Ini mah udah kayak banjir. Kalau gini terus kita nggak akan belajar, malah belajar berenang lagi. Miss, kalau kelasnya kebanjiran, kita berenang aja, nggak usah belajar. Ya ampun Fajar, jangan bikin Miss makin stres. Ayo bantu Miss sedot airnya keluar, kita harus tetap belajar. Cepat. Udah ada lucunya nggak usah, cepat. Sarang. Eksistensi SMP BP Tafiz At-Taubah hingga saat ini tidak lepas dari peran wakil kurikulum, manajemen, dan tim guru hebat.
Pak Asrul berdiri di depan papan tulis dengan penuh semangat. Di hadapannya ada Miss Lina dan Pak Sofat yang duduk santai. Kita ini seperti roda. Kalau mau maju harus bergerak dulu. Ingat, sekolah kita harus menjadi yang terbaik di kota Batam ini. Pak Asrul, saya setuju sih Pak. Tapi gimana mau jadi yang terbaik kalau muridnya aja cuma sedikit? Dan fasilitas kita cuma ada lapangan kosong loh Pak. Justru itu Pak Kepala. Contohnya, kita ini harus kreatif. Misalnya kita membuat program unggulan. Program apa itu Pak? Eskul berbasis inovasi. Setuju. Kita ini harus mengubah citra sekolah. Setuju. Mari kita majukan Mari kita majukan Atobah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih telah menyaksikan penampilan drama kami. Semoga sekolah SMP BPT Hafiz Atobah Tercinta ini dapat terus berkembang menjadi tempat lahirnya generasi hebat para penghafal Al-Quran yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan dunia.